Halo semuanya, perkenalkan saya Ramadhani Diana Putra, mahasiswa baru Universitas Lampung, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Lingkungan, dengan nomor pokok mahasiswa 2215014 Selama 4 hari melaksanakan kegiatan PKKMB, banyak sekali ilmu yang telah saya dapatkan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak bersama. Hari pertama. Untuk materi yang pertama disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin, SIK M.Medcom. Materi yang dibawakan adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kesehatan digital UU ITE. Di dalamnya memuat apa itu UU ITE, contoh pasal yang berlaku, tujuan dari pemasaran teknologi informasi, contoh pelanggaran hukum di dunia, dan yang terakhir adalah tips kepada kita untuk terhindar dari jeratan UU ITE. Untuk materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI, dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Materi yang dibahas mengenai bullying. Beliau juga menjelaskan di mana saja bisa terjadi bullying, jenis-jenis bullying, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, lalu beliau juga menjelaskan fenomena patologi sosial. Untuk materi yang ketiga dibawakan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Beliau membawakan materi penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang berisikan tujuan dari pembangunan karakter, fungsi dari kearifan lokal dalam pembangunan nilai-nilai keindonesiaan, serta beliau juga mengajak kita mahasiswa baru Universitas Lampung untuk selalu melestarikan dan menjaga budaya bangsa Indonesia. Hari kedua. Untuk materi yang pertama dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Haji Bujang Rahman, MSI, dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menerangkan tentang visi Indonesia 2045, 4 pendukung visi tersebut, tantangan di dalamnya, profil pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar, dan yang terakhir adalah hak mahasiswa. Untuk materi yang kedua disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Kamal, MSc, dengan materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Beliau menerangkan apa itu lingkungan hidup dan permasalahan pengolahan lingkungan itu sendiri, upaya Unila dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, dan yang terakhir adalah beliau menyampaikan tentang manajemen risiko. Untuk materi yang ketiga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Profesor Dr. Yulianto MSI. Beliau menjelaskan tentang etika dan norma kehidupan kampus, diantaranya penjelasan tentang mahasiswa, mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Untuk materi yang keempat disampaikan oleh Wakil Rektor Perencanaan dan Kerjasama Teknologi dan Informasi, yaitu Prof. Insinyur Suharso PhD, dengan materi Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi. Di antaranya berisi tentang ICT, Stanging Unila, tantangan Unila, infrastruktur Unila, dan yang terakhir adalah fasilitas dan layanan Unila. Hari ketiga. Untuk materi yang pertama dibawakan oleh Dr. Engineering Helmi Fitiawan, STMSC, dengan materi pembelajaran di perguruan tinggi era 4.0 dan plagiarisme. Materi yang termuat adalah sejarah revolusi industri, keterampilan yang akan dibutuhkan mahasiswa, penguasaan keterampilan abad ke-21, konten atau mekanisme bawaan untuk adaptasi keterampilan, dan yang terakhir adalah keterampilan antar pribadi. Untuk materi yang kedua dibawakan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT dengan judul materi Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik. Beliau juga menjelaskan pelaksanaan kurikulum, keahlian, satuan kredit semester atau yang kerap kita panggil dengan SKS, 8 bentuk kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. Untuk materi yang ketiga dibawakan oleh Ibu Vera Agustina Nurhidana STMT PhD dengan judul materi Biaya Studi Fasilitas Sarpras. Beliau menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Teknik Universitas Lampung, biaya studi, keringanan UKT, kepembebasan UKT, dan yang terakhir adalah sanksi tidak membayar atau terlambat dalam membayar UKT. Untuk materi yang keempat dibawakan oleh Dr. Engineering Ageng Satnowo Repaliano STMT dengan judul materi Hak dan Kewajiban Mahasiswa Kompetisi dan Beasiswa. Beliau menjelaskan hak dan kewajiban mahasiswa serta pasal yang memuatnya, ruang lingkup peraturan rektor, kompetisi dan beasiswa apa saja yang terbuka bagi mahasiswa Universitas Lampung.
Hari keempat, materi yang pertama adalah perkenalan dengan pemimpin jurusan teknik sipil dan teknik lingkungan. Di dalamnya juga menjelaskan pengenalan struktur organisasi jurusan teknik sipil. Yang kedua, sarana dan prasarana jurusan teknik sipil. Yang ketiga, peraturan akademik Universitas Lampung jurusan teknik sipil. Yang keempat adalah penjelasan bimbingan akademik. Yang kelima adalah pengenalan peer group yang ada di jurusan teknik sipil. Untuk materi yang kedua yaitu tentang lembaga kemahasiswaan jurusan teknik sipil. Yang pertama adalah pengertian Himatex, yang kedua adalah arti dari logo Himatex, yang ketiga ruang lingkup Himatex, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan Himatex. Itulah hasil resume yang telah saya dapatkan. Saya ucapkan terima kasih.